Selanjutnya baru masuk tausiah Ustadz, kemudian sesi tanya jawab. Ya, kita per sesi aja nanti. Kemudian ditutup doa oleh Ustadz. Ya, kemudian penutup. Ini jadwalnya. Ya, kemudian Ustadz Arif sudah bisa masuk, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz sudah masuk ya. Jadi untuk yang acara pertama kami persilahkan Bang Anil untuk pembacaan Al-Quran dan Kak Anda ya. Yep. Bang Anil, silakan Bang Anil. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma rasalati fal-atifati afta nasirati nasra fal-fariqati farqa fal-mulkiyati dzikra uzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi faizan nujumu tumidat وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت بأي يوم أجلت يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين Alam nu'likil awwalin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan buruk dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan wahyunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Anil, anaknya, dan juga Kak Anda. Ya, kebetulan tepat waktunya sudah 16.30, jadi langsung saja kepada Al-Ustadz Arif Muhammad Irdi, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin ajmain. Yang saya muliakan hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah, seluruh keluarga besar komunitas muslim semansa, dimanapun saudara-saudaraku berada, mudah-mudahan kita yang sedang berpuasa ini tetap dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk menyelesaikan 22 hari Ramadan tahun ini. Dan sebentar lagi kita pun juga akan menyelesaikan hari yang ke-23. Mungkin kalau untuk saudara kita yang ada di Jakarta,
waktunya lebih cepat lagi dari kita yang ada di Medan. Maka mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan selama hari-hari ini, insya Allah mudah-mudahan semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Sesuai dengan materi kajian yang telah disampaikan di awal tadi, Ramadan bulan Al-Quran, awalnya orang-orang terdahulu itu, bulan idaman dan dambaan mereka itu bukan Ramadan, tapi Muharram. Mereka sangat berbangga dengan Muharram. Mengapa? Karena di Muharram itu ada satu hari yang kita kenal dengan hari Ashura, yaitu hari ke-10, di mana pada hari itu banyak sekali kisah-kisah para nabi terdahulu yang misteri dalam penyelamatan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya Nabi Nuh, terdampar kapalnya setelah berlayar selama setengah tahun lebih. Kemudian Nabi Yusuf, Nabi Ayub yang dicoba dengan penyakit, Nabi Yakub dengan kebutaan, Nabi Ibrahim yang dibakar dengan penguasanya ketika itu Namrud laknatullah, dan Nabi Musa yang paling tersohor ceritanya yang Allah tenggelamkan di Sungai Nil seluruh pasukan musuhnya yaitu Firaun bersama bala tentaranya, yang mana kesemuanya itu terjadi di bulan Muharram, tepatnya hari ke-10 pada tahun yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, berputarnya masa, maka ketika Allah menobatkan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya yang terpilih sebagai Rasul dengan cara menurunkan wahyu melalui malaikatnya Jibril alaihissalam, tepatnya di Ramadan yang selalu kita dengar dengan istilah nuzul Quran, yaitu di 17 hari bulan suci Ramadan. Maka dengan adanya sejarah itu menjadi mulialah Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang ada. Sehingga kalau kita berada di Ramadan, maka kita tidak bisa terlepas dengan Al-Quran. Saudara-saudaraku, komunitas muslim semansa dimanapun Anda berada, Nabi Muhammad, dia tidak pernah mengeluh tentang umatnya yang tidak sholat. Dan juga tidak pernah mengeluh tentang umatnya yang tidak puasa, yang tidak sedekah. Tapi Nabi Muhammad ada mengeluh kepada Allah tentang umatnya yang sangat sepele dengan Al-Quran. Kita bisa buka Quran surah Al-Furqan nomor ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi, sesungguhnya kaumku, pengikutku, mereka sangat sepele dengan Al-Quran. Mereka mengabaikan Al-Quran. Mereka kurang peduli dengan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sejahil-jahil umat Nabi Muhammad itu pasti pernah sholat. Sejahil-jahil umat Nabi Muhammad pasti pernah puasa. Sejahil-jahil umat Nabi Muhammad pasti pernah sedekah, bahkan pernah haji, bahkan sering umroh, tapi tidak dengan Al-Quran. Bahkan ada umat Nabi Muhammad yang buta huruf sampai wafatnya tentang Al-Quran. Jangankan yang tak bisa membaca, terkadang diri kita saja yang bisa membaca pun untuk membaca Al-Quran kurang rutin. Maka saya tadi merasa bangga dan salut kepada kedua orang tua Ananda yang telah membacakan Quran tadi. Semoga insya Allah Ananda tersebut menjadi seorang hafizul Quran. Ya, penghafal Al-Quran. Juga demikian juga dengan anak-anak kita yang hadir dalam ruangan ini. Mudah-mudahan anak-anak kita, tidak pun semua, salah seorang dari mereka insya Allah kita usahakan ada yang menghafal Al-Quran. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, momentum Ramadan ini mengajak kita untuk sadar tentang betapa pentingnya membaca Al-Quran. Awalnya membaca dulu. Jadi nggak usah dulu muluk-muluk untuk menghafal,
untuk mengamalkan, untuk melaksanakan, setidaknya membaca aja dulu. Andai kata kita merutinkan diri untuk membaca Al-Quran satu hari satu ayat, maka dipastikan insya Allah kita akan khatam Quran itu selama 17 tahun. Jadi kalau kita sekarang ini usianya sudah bisa 2 kali 17 tahun, berarti kita sudah sekurangnya pernah mengkhatamkan Quran 2 kali. Ada mungkin yang sudah 3 kali 17 tahun, berarti sudah 3 kali. Nah, bagaimana kalau yang sudah berkali-kali 17 tahunnya, tapi sekalipun belum pernah khatam Quran? Perlukah itu Ustadz? Sangat. Karena awal firman turun, teksnya itu Iqra. Walaupun konteksnya tidak harus membaca secara letterlik, tapi teksnya itu Iqra. Baca dulu. Jadi logikanya, bagaimana kita ingin bisa mengetahui apa keinginan Quran, sementara kita sendiri pun tidak pernah membacanya. Mungkinkah itu? Kayaknya agak mustahil. Ya. Jadi niatkan dalam hati, dari mulai hari ini sampai akhir hayat, minimal seayat kita harus baca Quran. Sehari, kapanpun, dimanapun, termasuk saudari-saudariku yang mungkin seketika itu dia sedang dalam keadaan haid atau mens, maka para ulama ada yang membolehkan, walaupun mungkin teknisnya berbeda. Ada yang jangan megang Quran, ada yang jangan keluar suara, seperti Imam Nawawi, majara fil qalbi, wanita-wanita yang haid masih tetap boleh baca Al-Quran, tapi jangan dia jaharkan dalam hati. Karena kalau dia sempat tidak boleh, 7 hari dong dia nggak baca Quran sama sekali, dan itu nggak mungkin. Ya. Kenapa Nabi sangat kecewa dengan kita sebagai umatnya yang terindikasi sangat menyepelekan Al-Quran? Setidaknya Nabi bisa menjadikan alasan itu karena Nabi menerima Al-Quran ini bukan dalam bentuk diktat, bukan dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi yang sudah jadi, tinggal dibaca, tinggal dikaji. Tapi Nabi menerimanya itu dengan lika-liku situasi yang tak enak, yang tak sedap. Diancam, dikecam. Kemudian lagi diuber, dikejar-kejar. Artinya apa? Tidak semudah yang dibayangkan. Nah, dan itu memakan proses waktu selama dibulatkan 23 tahun. Atau sekitar 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, bagaimana dengan kita yang hanya tinggal ngambil wudhu, membaca, pun nggak sempat. Jadi alangkah naifnya perbuatan itu, sehingga Nabi sangat kecewa dan mengatakan, sesungguhnya umatku sangat sepele dengan Al-Quran, ya Allah. Nah, jadi minimal di bulan suci ini, kalau saya bertanya, pernahkah abang dan kakak, bapak dan ibu makan bareng dengan keluarga? Pernah nggak nih? Ustaz. Sering ya. Ini kalau nggak ada suaranya saya sangkung, mungkin nggak pernah makan bareng. Ada Ustaz, lagi khusus semua Ustaz. Puasa Pak, puasa Ustaz, ya kan. Jadi nggak makan siang-siang, malam mungkin. Wah, putus pun. Oh, Pernahkah pergi bareng? Pergi nonton bareng? Insya Allah saya yakin semuanya pernah. Nah, pertanyaan terakhir saya, pernahkah baca Quran bareng? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Wah, Tapi putus. frekuensinya mungkin terukur. Papa, ada mama, ada abang. Berapa orang? Kena berapa? Abang saya ini berapa anaknya? Abang saya yang pakai baju putih ini pakai kacamata berapa anaknya? 2 Bang, 2 Ustaz. Baru 2 ya? Insyaallah Ustaz. Ya. Kalau yang sikit-sikit bilang aja pakai baru, insya Allah tambah lagi. Itu triknya Ustaz ya. Logika banyak anak banyak rezeki, setidaknya kalau anak abang 2, anak saya 5, tentunya lebih banyak yang mendoakan saya ketimbang mendoakan abang. Yang mendoakan abang cuma 2 orang, yang mendoakan saya 5 orang. Begitu logika sederhananya. Ya. Jadi
penting kita doa itu, Bang Muhammad Saiful, salah satunya doa. Jadi kalau mau banyak didoakan orang, banyaklah anak. Jadi insya Allah Bang Saiful nambah lagi. Amin. Semangat dia kan? Insya Allah Ustaz. Ya, harus semangat Ustaz. Apalagi COVID gini, banyak peluangnya. Saya bukan nggak mau nambah Ustaz. Istri saya operasi, gampang. Saya tambah istri, kan gitu. Insya Allah, kalau sanggup, kan gitu. Jadi setidaknya kalau kita pernah melakukan semuanya itu dalam keadaan bareng, dalam keadaan bersama, kenapa membaca Al-Quran tak pernah? Anak saya belum bisa baca Quran Ustaz. Ya baca aja Iqra, apa yang dia bisa baca. Gak apa-apa. Duduk depan kita walaupun dia Iqra 1, Iqra 2. Yang penting buat alaqah. Buat komunitas kecil. Ya, lingkaran-lingkaran kecil, mau setiap subuh kah, setiap sore kah, menjelang tidur kah. Setidaknya dalam tempo waktu 24 jam, kita ada duduk bareng. Kenapa? Karena orang yang rajin membaca Al-Quran, Allah berjanji akan memberikan inspirasi. Hal-hal yang tidak ada sama orang, ada sama dia. Artinya apa? Allah akan membukakan pikirannya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kau makin dekat sama Allah, Allah akan senantiasa membimbingmu, mengajarimu, menuntunmu. Ya? Jadi iza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Semua jalan akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terkadang lebih percaya dengan selain Al-Qur'an ketimbang Al-Qur'an. Itu kesalahan fatal. Tapi dia nggak terima. Enggak Kak Ustaz, kami lebih percaya dengan Al-Quran. Mana buktinya? Baca aja enggak. Baca aja enggak. Bagaimana mau kita percayai? Jadi kata Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama terkemuka di Mesir, ketika dia memaparkan ayat Zalikal kitabu la raiba fihi di awal Al-Baqarah yang sering kita lihat, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran itu la raiba fihi. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Apa artinya? Beliau memaparkan luar biasa. Saya sampai salut mendengar itu. Artinya kalau sudah Al-Quran mengatakan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, menunjukkan selain Al-Quran penuh dengan keraguan. Berita yang bersumber selain dari Al-Quran penuh dengan keraguan, artinya perlu dicek and recheck. Tapi kalau Al-Quran, insya Allah tidak lagi perlu diragukan karena semuanya benar. Dan kita mungkin pernah mendengar bahwa Quran itu turun sesuai dengan asbabun nuzul, kronologi, latar belakang cerita. Ternyata tidak semua ayat yang turun memiliki asbabun nuzul. Bahkan lebih banyak pula ayat Al-Quran yang turunnya tanpa asbabun nuzul dibandingkan ada asbabun nuzul. Artinya apa? Al-Quran itu turun bukan karena ada kasus. Memang turun untuk memberikan pencerahan. Hudan linnas. Petunjuk, penuntun. Ibarat orang buta kasih tongkat. Biar jangan sesat. Nah, jadi kalau semuanya kita merujuk kepada, oh itu kan karena ini karena itu. Betul. Awalnya iya, tapi secara umum tidak. Karena Quran itu, kata tadi Muhammad Al-Ghazali, Quran laisat bitarikhiyah bal hiya al-waqi'iyah. Sesungguhnya semua cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran itu bukan hanya sejarah belaka, tetapi dia adalah sesuatu yang tidak mustahil untuk terulang lagi. Jadi dia hidup. Hidup dia. Contohnya apa? Jangan kita kaget, hari ini banyak LGBT, itu bukan kasus baru, bukan barang baru itu. Itu barang yang sudah pernah ada ribuan tahun lalu. Tepatnya di zaman Nabi. Nabi apa kira-kira? Ada yang ingat nggak? Ya, saya memastikan agar ada orang ini. Karena di depan saya hanya HP aja soalnya. Nabi Daud. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut. Nabi Lut. Sehingga dalam bahasa Arab, homoseks atau lesbian itu disebut dengan al-liwat. Al-liwat artinya homoseks, al-liwatah artinya lesbian. Dia disamakan dengan istilah Lut. Jadi umatnya Nabi Lut lah yang lebih dulu secara perdana melakukan perbuatan itu. Hari ini gimana? Ada banyak. Bahkan mereka minta tempat di negara ini. Nah, bukankah itu adalah cerita atau kisah yang pernah dipaparkan oleh Al-Quran? Jawabannya iya. Jadi oleh karena itu, memang
secara sejarah Quran juga turun tidak dengan mudah. Apa artinya Ustadz? Artinya jika kita ingin bersama Al-Quran juga tidak akan mudah. Menyempatkan diri untuk baca Quran juga tidak akan mudah. Mungkin kita ketika mendengar ini merasa apa? Iyalah nanti kusempatkanlah. Itu hanya sekedar apa? Niat baik. Tapi realitanya belum tentu. Artinya juga penuh dengan cobaan, penuh dengan tantangan dan godaan yang akhirnya membuat kita mungkin nggak jadi baca Quran. Padahal kalau kita menginginkan dunia ini ada di Quran. Menginginkan di akhirat ada di Quran. Menginginkan dunia akhirat juga ada di Quran. Semuanya ada di Quran. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kajian singkat melalui online ini, Ramadan bulan Al-Quran, insya Allah dengan Ramadan tahun ini, bacaan Al-Quran kita ke depannya akan lebih baik lagi. Amin. Akan lebih baik lagi, akan lebih sering lagi, akan lebih rutin lagi. Bagi saudari-saudariku yang mungkin merasa belum cukup ilmu untuk baca Quran dengan baik, makhrajnya, tajwidnya, sifat hurufnya, saya sampaikan baca sajalah walaupun salah. Enggak apa-apa Ustadz, enggak apa-apa. Tapi teruslah belajar. Karena terkadang lidah kita ini beda-beda. Belajar. Siratal ladzi, lidah di ujung gigi. Dibacanya siratal laji. Bukan laji, lazi. Laji katanya. Lazi kata kita. Tak bisa, ya sudah lepas. Karena sudah belajar. Nah yang bahaya itu, dia nggak pernah belajar. Dan nggak pernah mau belajar. Itu yang bahaya. Tapi kalau dia sudah berusaha belajar, walaupun tetap salah, itu dianggap sudah memenuhi syarat. Jadi pastikan dulu, istri kita, atau suami kita, dan seluruh anggota keluarga kita, anak-anak kita, dan besok pun kalau kelak pada akhirnya kita Allah izinkan untuk bermenantu, menantu kita pun nomor satu dites Qur'annya itulah kalau bisa. Sebab apa? Qur'anlah segala-galanya dalam hidup ini kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada pilihan yang lain. Jadi saudari-saudariku dimanapun Anda berada, intinya dari sekian banyak penjelasan saya, penyampaian saya ini mengajak kita semua agar tolonglah sempatkan hari-hari kita untuk membaca Al-Quran. Terlebih-lebih di zaman kita hari ini, kemudahan itu banyak sekali. Saya yakin di HP kita semua ini ada aplikasi Quran. Insya Allah ada nggak? Ya Allah. Jangan yang ada nanti Lazada, apalagi dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau Quran saja sudah tidak ada di aplikasi, apalagi di hati. Kok begitu Ustaz? Karena HP ini sudah hampir di hati kita semuanya. Ya, kita ini hampir gampang kalau nggak megang HP. Ya udah buat aja Quran di HP itu. Insya Allah lagi macet jalan, mungkin seperti Abang Muhammad Saifullah di Jakarta penuh dengan kemacetan lagi sampai sekarang. Lenggang. Enggak. Sekarang lenggang Ustaz. Lenggang ya? Awak pun nggak bisa keluar. Saking lenggangnya ya. Enaknya. Nah, saking lenggangnya kan gitu. Nah, terlebih-lebih situasi kita saat ini. Orang banyak mati ketakutan dan ketakutan mati. Jadi seolah-olah corona ini seperti kiamat. Semuanya menjaga, bagus. Tapi aneh, kalau di dunia ini kita sangat menjaga diri kita agar tidak terkena virus, sementara kita tidak menjaga diri kita agar tidak terkena bara api di akhirat, itu kan luar biasa anehnya. Di dunia ini kita takut kali kena virus, tapi kita nggak takut dengan bara api di akhirat. Kan langka juga itu cara berpikirnya. Seharusnya apa? Kalau dengan corona di dunia ini yang jelas tak jelas pun kita takut, apalagi yang sudah paling jelas di akhirat. Kita harus jauh lebih takut. Ini kan semuanya serba-serbi, antara ada dan tidak. Ya, antara ada dan tidak. Di mana corona itu? Antara iya dan iya. Nah, sementara Quran sudah mengatakan apa? Jelas, pasti. Yang tidak taat. Jadi dibaca dalam surah Al-Mursalat tadi apa? Wailul lil mukazzibin. Celaka orang-orang yang mendustai agama ini. Yang nggak peduli sama agama ini celaka. Nah, jadi seringan-ringan bukti, seringan-ringan
alasan kita dianggap sebagai penyepele Quran adalah dengan tidak membacanya secara rutin. Jadi kalau kita tidak terima dianggap sebagai penyepele Quran, tapi terbukti dalam satu hari itu kita jarang membaca Al-Quran, itu sudah tidak tertolakkan lagi. Sudah jelas itu. Karena kalau memang kita itu tidak penyepele Al-Quran, setidaknya kita tetap konsekuen dalam membacanya walaupun seayat sehari. Ya, mungkin untuk sementara, Abang dan Muhammad Saifullah, pemaparan saya ini saya cukupkan. Kita menemukan waktunya untuk berdiskusi atau bertanya jawab. Ya, berinteraktif. Mudah-mudahan lebih bermanfaat. Ya. Untuk sementara saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas ceramahnya. Ya, Ustadz Arif ini memang disuruhnya Bang Fahmi nikah lagi, padahal dia juga satu juga istrinya nggak berani. Jadi cuma alhamdulillah syukur anaknya banyak 5 ya Bang. Ya, sekarang kita masuk ke sesi berikut, sesi tanya jawab. Silahkan abang kakak yang mau bertanya, pilih raise hand atau klik reaction lambang clap gini ya, atau jempol, silahkan. Boleh juga bertanya di luar kajian atau di luar materi. Iya, silakan. Mungkin kalau belum ada, nah ini berarti bisa kita bertanya ya kan. Jadi Ustaz, kita mau nanya. Bang Fahmi mau nanya? Silakan Bang Fahmi. Bang Oni udah angkat jempol. Oke Bang Oni, silakan Bang Oni. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bang Oni. Ya, alhamdulillah ini soal Quran ini memang penyelamat kita di kuburannya. Tadi Ustadz menyampaikan soal membaca ya. Tahapan yang sebetulnya makhraj dan tajwid itu ya. Itu memang apakah baca dulu atau belajar dulu. Jadi sebab beberapa banyak yang saya lihat sudah tak bisa lagi dibengkokkan mulutnya. Ya, sudah ji aja terus. Padahal dia udah tahu tajwidnya itu harus zi. Nah ini jadi mulainya itu membaca saja dulu atau belajar dulu makhraj dan tajwidnya. Mungkin itu dulu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Oni. Kalau kita mau tahu urutannya, maka yang diawali dengan belajar dulu. Pengenalan huruf demi huruf dulu. Alif, ba, ta, sa, jim. Itu dulu kalau kita mau mengetahui urutannya. Setelah kita belajar dulu, mengenal huruf demi huruf, baru belajar dibaca. Bagaimana alif kalau ada harakatnya, ada barisnya menjadi A. Berbeda dengan ain, yang suaranya agak sedikit ke hidung. Ain, A. Serupa tapi tak sama. Tetapi, yang perlu saya sampaikan, kita jangan minder sendiri karena merasa nggak fasih. Karena insya Allah Bang Oni, mudah-mudahan sejago apapun kita, memang tak bisa kita sepasih yang diharapkan. Karena bukan bahasa kita ini. Bukan bahasa kita. Jadi jangan takut. Artinya jangan malu sendiri. Saya ketika kemarin bersama kawan-kawan untuk menyebutkan huruf dot aja, berminggu berbulan, dot, lidah itu di mana? Di langit-langit sebelah mana? Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan. Hanya dot aja. Tak putus-putus awak. Terakhir bukan dot lagi, bilang dot. Saking apa ya? Nah. Jadi artinya, kita nggak usah minder sendiri. Oh nggak pasti. Memang nggak pasti. Sepasih apapun kita tidak akan mungkin seperti yang diharapkan. Karena pada dasarnya memang bukan bahasa kita ini. Dan Nabi pun pernah mengatakan, sepasih-pasih membaca Quran dan menyebutkan huruf itu aku, kata Nabi. Jadi udah, yang penting kita belajar sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan Bang Oni mungkin lebih fasih daripada kemampuan saya dalam menyebut satu huruf, ain. Tapi ketika menyebut huruf yang lain, mungkin lebih mampu lagi Bang Fahmi. Nah, jadi begitu saja kita untuk memasrahkannya. Ro itu saya bilang sekarang ro. Ada yang bilang belum pasti itu Ustaz, memang belum pasti. Karena mungkin ada yang lebih pasti ro.
Cara menyebutnya itu dari mana lidahnya nggak tahu kita. Nah, dengan adanya keterangan itu, sehingga kita bisa percaya diri dengan kemampuan masing-masing. Saya rasa demikian Bang Oni ya. Jadi belajar dulu loh Ustadz ya. Jadi karena sekarang banyak metode ya, banyak aplikasi, banyak metode, apalagi zaman-zaman IT ini ya. Semuanya kadang-kadang mendengar saja ikut. Nah, berarti yang bagus itu memang kita belajar tajwidnya dulu ya. Ya memang alhamdulillah juga ini kebetulan. Harus. Ya. Jadi memang kita di SMMC ini syarat menjadi ketua itu mesti bisa baca Al-Quran minimal Fatihah. Nah, ya, itu syarat kita. Jadi dan itu juga yang nguji di tes itu orang yang independen ya. Jadi alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita semangat Al-Quran di bulan Ramadan ini bisa menjadi giroh bagi anggota alumni semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Kemudian ada lagi Abang Kakak, mungkin penanya berikut. Nah, Ustaz, nah ini awak lah yang mau nanya kalau belum ada yang lain Ustaz. Jadi, ya silakan. Ya, Al-Quran ini kan diturunkan di bulan Ramadan, gitu ya Ustaz. Pertama gitu. Nah, tetapi bisa dibilang tidak ditutup di bulan Ramadan, gitu ya. Ayat terakhir turun gitu ya. Nah, kemudian tadi juga Ustadz sampaikan bahwa sebelumnya orang itu pada masa itu kan banyak memuliakan bulan Muharram karena banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana. Gitu ya. Nah, sebenarnya bahwa sebagian besar ayat itu juga tidak di bulan Ramadan turunnya, ya. Tapi kenapa bulan Ramadan ini menjadi mulia sekali gitu? Dari sisi Al-Quran ini turun saja yang kita lihat gitu. Kenapa kita nggak memuliakan juga? Misalnya, pada saat penutupan penyempurnaan Al-Quran itulah pas haji wajah gitu kan, berarti di bulan haji. Harusnya itu yang kayaknya yang lebih spesial gitu. Kenapa nuzul Quran ini yang menjadi spesial itulah. Terima kasih Ustadz. Baik. Pada dasarnya memang semua bulan itu mulia. Tapi di antara bulan-bulan yang mulia itu, pemimpinnya yang paling mulia adalah Ramadan. Seperti begini, semua manusia itu mulia. Yang paling mulia itu baginda Rasul. Semua nabi itu mulia, yang paling mulia itu Nabi Muhammad. Semua hari itu mulia, yang paling mulia itu hari Jumat. Semua bulan itu mulia, yang paling mulia itu adalah Ramadan. Kenapa Ramadan? Karena Ramadan tercatat sebagai bulan perdana turunnya wahyu. Artinya Quran itu turun di semua bulan. Dia ada turun di bulan Safar, ada turun di bulan Zulhijjah seperti tadi penutupan ayat Al-Yauma Akmaltu Lakum itu di Zulhijjah. Karena tak berapa lama setelah itu Nabi pun wafat. Nah, kenapa di Ramadannya? Karena Ramadan itu bulan perdana wahyu. Nanti kalau kita menganggap mulia juga dong bulan Zulhijjah. Karena itu ada turun ayat penutup. Kalau itu di Safar juga ada. Kalau itu di Jumadil Awal juga ada, kan begitu kira-kira. Nah, jadi yang dapat menspesialkan Ramadan itu karena perdananya. Perdananya itu. Ya. Jadi sampai sekarang pun yang namanya perdana itu insya Allah masih tetap spesial. Seperti presiden perdana misalnya. Ya kan? Walaupun sudah lama, kita pun nggak pernah jumpa. Karena dia meninggal kita belum lahir mungkin, ya kan? Tapi tetap dianggap dia yang paling luar biasa karena perdananya. Jadi alasan kenapa mesti Ramadannya kali yang dimuliakan karena dia perdana. Kemudian satu-satunya nama bulan yang tertera dalam Al-Quran hanya Ramadan. Jadi Quran nggak pernah menceritakan Safar, Zulhijjah, nggak ada. Ramadan aja nggak ada. Jadi di Quran itu andai kata tersebut
sebuah istilah itu atau nama itu kalau tidak karena kehinaannya, maka karena kemuliaannya. Allah menyebutkan Fir'aun, menyebutkan Abu Lahab, menyebutkan Haman, Qarun. Apakah itu mulia? Tidak, karena kehinaannya. Nah, Allah menyebutkan Ibrahim, menyebutkan Musa. Itu karena apa? Karena kemuliaannya. Ramadan karena kemuliaannya. Dalam Al-Quran, Allah pernah menyebutkan ayat yang ada kata-kata Sabtunya. Sabtu ada. Tetapi Allah juga menobatkan surat dan ayat yang ada kata-kata Jumat, surah Al-Jumu'ah. Nah, ya. Jadi kalau Sabtu disebutkan dalam ayat saja, kalau Jumat disebutkan dalam ayat juga, dalam surah juga. Jadi ada surah Al-Jumu'ah dan ada juga ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ada juga Jumat. Jadi penyebutan itu kalau andai kata Allah hanya menyebutkan Jumat saja, mungkin seimbang dengan Sabtu. Tapi Allah muliakan lagi Jumat dengan surah Al-Jumu'ah. Jadi kita jangan bangga kali kalau sementara ada dalam Al-Quran, oh berarti ini bagus. Siapa nama anaknya? Hamiyah. Oh kok Hamiyah? Karena ada dalam Al-Quran, narun Hamiyah. Itu api neraka itu artinya. Jangan sementara dalam Quran semuanya bagus. Ternyata anaknya pun kepanasan seperti api. Nah, jadi kita mesti tahu juga artinya. Kan gitu. Ya, demikian. Bang Saifullah. Terima kasih Ustadz. Ya, selanjutnya ini ada Bang Toga nih, ada pertanyaan Bang Toga. Kedengaran? Berikutnya ya Ustadz kan ini juga lagi apa kan Ustadz membina tahfiz nih Ustadz. Ya. Ya. Nah sebenarnya bagaimana langkah-langkah syarat-syarat untuk menjadi hafiz? Apakah orang yang sudah berumur masih bisa menjadi hafiz? Misalnya katanya ini kalau setelah diskusi awak nih, kalau sama Bang Oni suka kali istilah bawa tanah ini gitu kan. Nah, kira-kira masih bisa aja. Baik. Kita pernah menjumpai orang yang baru menstart hafal Quran di atas umur 60. Dan alhamdulillah dengan keinginan yang kuat dan hati yang tulus, maka Allah izinkan dia untuk menghafal Quran itu. Akhirnya di penghujung hayat dia dinobatkan sebagai seorang hafiz. Padahal dia baru start di usia 60. Jadi kalau ditanya bagaimana syarat, satu dia mau tidak? Mau jalan. Jadi kita ini sebenarnya bukan nggak bisa, nggak mau. Nggak mau. Kenapa begitu Ustaz? Kalau mau bisa. Buktinya yang lain bisa. Skripsi bisa kita selesaikan. S1 kita selesaikan. S2, S3 kita selesaikan. Mobil, rumah kita kredit, kita selesaikan. Bisa. Padahal kalau dibanding dari mana uangnya ya? Tapi karena yakin, insya Allah bisa ada rezeki itu. Nah, keyakinan itu yang nggak ada untuk Al-Quran. Kan begitu. Itulah kira-kira sampelnya ya. Bukan menuduh kita juga semua. Ya. Setidaknya kita menyadari diri bahwa Quran ini tidak kita hafal bukan karena sulitnya. Bukan karena susahnya, bukan karena payahnya. Tapi karena kita nggak mau. Kalau mau bisa, insya Allah. Berapa umur kita rupanya? Orang tadi dikatakan startnya umur 60, bisa. Jadi tapi yang masuk kick and yang saya tengok kemarin, nenek-nenek yang umur berapa? 70-an sudah S3 ya. Itu yang dimasukkan kemarin, ada acara. Anda pernah nengok ya? Iya. Nah, sementara orang-orang menghafal di usia tua tidak pernah dipublikasikan. Kan gitu ya. Baik, terus apa tadi? Ya Ustadz, makasih Ustadz. Jadi kan intinya sebenarnya masalah niat ini kan. Jadi kalau niatannya ada, ya kan, dan dilaksanakan, insya Allah bisa berarti ya Ustadz. Sekurangnya kita memiliki niat untuk rutin membaca dulu. Itu dulu sudah luar biasa itu. Jadi kalau bola mata kita ini dalam tempo 24 jam
tetap nengok Al-Quran walaupun sejenak, itu sudah luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi nggak usah dulu, jangan dulu muluk-muluk lah. Jadi mulai kebiasaan dulu membaca ya Ustaz. Ya, man syabba ala syai'in sabba alaih. Siapa yang membiasakan sesuatu, maka dia akan terbiasa dengan apa yang dibiasakan itu. Apa yang kita biasakan? Dengan YouTube. Ya, kita kan terbiasa dengan YouTube. Apa yang kita biasakan? Apa yang kita biasakan? Semuanya akan terbiasa dengan apa yang kita biasakan. Jadi pilihan kita sebenarnya. Tidak ada istilah, oh itu kan ustaz. Oh itu kan dari pesantren. Tidak ada. Justru di Al-Azhar Mesir itu, mahasiswa-mahasiswa kedokteran, syaratnya mesti menghafal Quran. Padahal dikajinya itu medis. Oh kan Arab. Ada juga yang non-Arab menghafal Quran. Karena mereka menganggap inti ilmu itu ada di Quran. Makasih Ustaz. Ini ada penanya berikutnya, Bang Fahmi. Silakan Bang Fahmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bang Fahmi. Ada yang mau saya tanya nih Ustaz. Jadi kan kadang kita kan baca Quran itu pengen pengen tahu artinya gitu Ustaz ya. Jadi pakai Quran yang kata per kata gitu, baca artinya. Tapi ada kawan juga yang menyarankan saya tidak terlalu disarankan katanya membaca arti begitu. Karena yang disarankan adalah membaca tafsir gitu Ustaz. Karena kita tidak bebas sebenarnya menafsirkan ayat Al-Qur'an itu. Nah, itu gimana Ustaz? Apakah sebaiknya memang tidak membaca arti tapi membaca tafsir atau sejauh mana maksudnya kita boleh belajar mengartikan gitu Ustaz? Karena kemarin tuh ada juga saya beli buku yang 80 kata populer Quran itu Ustaz. Katanya yang 80% Quran itu katanya itu aja yang berulang-berulang gitu Ustaz. Tapi ada juga yang menyarankan saya nggak bagus juga sebenarnya kita mencoba untuk mengartikan sendiri gitu Ustaz. Jadi sampai batas mana kita membaca dengan arti itu, dan ya memang idealnya kan pasti ya kita bacalah tafsir-tafsir yang dikeluarkan oleh Ustaz, kiai-kiai dulu yang ahli-ahli tafsir yang sudah ada yang banyak buku-buku tafsir ya. Tapi ya balik lagi ke tadi kan Ustaz, ya minimal baca satu hari satu ayat aja itu kan sudah insya Allah ya ya itu Ustaz. Jadi bagaimana kita dengan itu kurang lebih mohon diberi pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih Bang Fahmi. Rumusnya bagi saya, apapun itu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Jadi tidak ada istilah nggak perlu, tidak ada istilah nggak usah, nggak ada. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran dijamin mulia. Itu rumus pertama itu. Jadi kalau Bang Fahmi istilahnya saat ini cenderung dengan melihat arti-arti Al-Quran, lakukan. Jadi tidak ada istilah pelarangan, nggak usah, nggak perlu tafsir. Sekarang apapun itu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Karena kalau kita bicara tafsir itu ratusan. Ya. Kita di sini dua ulama kita. Al-Azhar Buya Hamka, Al-Misbah Quraisy Hab. Itu pun tak bisa baca. Nah, kan begitu. Apalagi tafsir-tafsir di Arab sana, berlapis. Ya. Nah, artinya kita nggak usah dari saya bilang muluk-muluk. Bang Fahmi ada waktu untuk membaca 88 kata-kata dalam Al-Quran, baca. Oh subhanallah. Kan begitu, udah cukup. Yang penting ada. Nah sekarang ini yang kita khawatirkan nggak ada, nol dia. Jadi saya sore lalu, yang kemarin, ya alhamdulillah. Ya, untung jauh kita ya, jadi social distancing-nya agak aman sedikit. Masker ya, Ketemu dokter, spesialis internis penyakit dalam, dia bilang, Ustadz, saya terbaca bahwasannya panca indera kita ini lebih aktif pendengaran ketimbang penglihatan. Kata dia. Yang saya pelajari secara medis, panca indera kita ini lebih aktif pendengaran
daripada penglihatan. Contohnya kalau kita terpejam, tapi masih bisa mendengar. Jadi dokter mau bilang apa? Saya bilang, ternyata Quran subhanallah Ustaz. Tidak ada satupun ayat Quran yang mendahulukan kata basir ketimbang kata sami. Tetap sami'un basir. Sami dulu baru basir. Subhanallah. Berarti dia kolerasikan itu susunan Quran dengan ilmu dia. Nah itu maksud saya. Ya kan? Oh gitu dokter ya. Walhasil saya pun tahu dengan dokter itu. Oh begitu dokter. Iya. Menurut yang saya kaji lebih aktif pendengaran ketimbang penglihatan. Di Quran memang sami yang didahulukan daripada basir. Kan berarti selaras dia. Nah terbongkarlah rahasia-rahasia Quran itu. Demikian dia dengan Bang Fahmi, Bang abang-abang yang lain, apa latar belakang sekarang kegiatannya. Itu kalau insya Allah kita baca Quran tiap hari, akan Allah temukan bahwasannya kegiatan kita hari ini itu memiliki kolerasi dengan Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, tapi kalau membaca pun tidak, ya tidak akan ketemu itu kolerasinya. Jadi saya pernah baca satu artikel, dokter di sebuah rumah sakit yang menangani pasien melahirkan 2 sekaligus, 1 laki 1 perempuan. Lupa mereka. Siapa yang anak laki-laki, siapa anak perempuan. Di lab seketika tidak bisa hasilnya langsung keluar. Ada dokter Islam yang menghafal Quran, dia baca ayat, lizzakari mislu hazzil unsayain. Ayat ini sebenarnya untuk faraid. Bahwasanya bahagian laki-laki itu lebih banyak ketimbang bahagian perempuan. Tapi dia kolerasikan dengan ilmu kesehatan. Dia bilang ambil ASI ibu itu. Diambillah dua-dua. Mana lebih kental? Oh ini lebih kental. Ibu A lebih kental, ibu B lebih encer. Apa kata dokter itu? ASI yang kental anaknya laki-laki, ASI yang encer anaknya perempuan. Subhanallah. Padahal ayat itu ayat faraid, tapi bisa dikolerasikan kepada kesehatan. Baru ketemu. Oh berarti ibu ini anak laki-laki, ibu ini anak perempuan. Nah begitu. Jadi teruskan minat belajar Bang Fahmi, semampu apa kemampuannya. Nanti kalau kita bilang mesti hafal 1 hari 1 ain, nggak mungkin. Mau saja Bang Fahmi membeli buku-buku yang berkaitan dengan Al-Quran, duduk sambil-sambil membolak-balik, itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa itu. Jadi kita mulai dari yang terenteng, dari yang terkecil, dari yang tergampang, itu dulu. Termudah, jadi artinya kita jangan mau langsung nyelam ke tengah lautan. Di pinggir-pinggirnya dulu, mercik-mercikkan air ke kaki. Ya kan? Nah, Ustaz. jadi tujuan saya dalam... Ya, terima kasih Bang Ustadz. Fahmi. Ini ada, makasih Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Nah, ada yang mengatakan bukan kuantitas yang telah dibaca, tapi kualitasnya. Artinya dipahami ayat-ayat demi ayat dan diamalkan. Itu lebih utama daripada banyak baca tapi tak beramal. Nah, ini sebenarnya bagaimana Ustadz? Menurut Ustadz. Baik. Tadi jawaban saya dengan Bang Fahmi. Ya. Apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, tidak ada yang tidak mulia. Memang idealnya kita mesti mendahulukan kualitas ketimbang kuantitas. Tapi mungkin itu untuk selain Al-Quran. Kalau untuk Al-Quran, mau kualitas, mau kuantitas, jalan. Karena khawatirnya kuantitas tidak, kualitas apa lagi. Mengharap kualitas, kuantitas pun tak ada. Jadi, ya sebagaimana yang kita tahu, Quran ini jangankan dibaca, didengar saja pun kita dapat rahmat. Didengar saja. Konon lagi kalau kita membaca. Makanya agak kita kurang percaya. Bagi orang yang rajin baca Quran tapi tidak beramal, itu rasa-rasanya hampir jauh. Karena insya Allah, orang yang rajin membaca Al-Quran itu pasti terjaga dia. Jangan dibilang nggak mungkin. Terjaga. Siapa yang menjaganya? Quran yang menjaganya. Nah, jadi kalau ada orang yang mengaku rajin baca Quran tapi nggak beramal, disangsikan pengakuannya itu. Ya, karena kalau sudah dia rajin baca Quran saja, mudah-mudahan dia akan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum dia membaca. Karena ayat-ayat Allah itu kan rahmat. Ayat-ayat Allah itu hidayah. Bahkan menjadi obat. Ini kita sekarang cukup sangat menjaga ya.
pakai masker, bolak-balik cuci tangan, walhasil sering-sering cuci tangan, cuci kaki pun lupa. Ya kan? Nah, tapi tidak ada usaha kita untuk bolak-balik baca Quran, sering-sering baca Quran, supaya kita mendapatkan imun secara batin, tidak imun secara jasmani saja. Karena kata Allah, Quran itu juga diturunkan sebagai syifa. Apa itu syifa? Penawar. Sebagai obat. Ya kan? Sebagai resep. Jadi insya Allah, kalau Ustadz ditanya, sepanjang ada kaitannya dengan Al-Quran, diyakini semuanya pasti bermanfaat dan mulia. Apapun itu. Apapun itu. Ya, selama dia tidak dalam kebatilan ya. Putus. Ada, saya masih ada. Ustaz, jadi apapun itu baik selama tidak dalam kebatilan ya Kak. Ya Ustaz ya. Nah kemudian ini ada pertanyaan berikut lagi Ustaz. Jadi kan ada surat-surat yang utama lah. Seperti Yasin, Al-Kahfi, Al-Waqi'ah, Al-Mulk yang sering dibaca gitu kan. Bila seorang fokus pada surat itu saja sehingga tidak ada waktu lagi baca surat yang lain, ini bagaimana Ustaz? Padahal semuanya pada perlu dasarnya, dibaca gitu. Ya, pada dasarnya semua ayat Al-Quran dari kan awal hingga akhir memiliki kelebihan dan keutamaan. Tetapi di antaranya ada yang memang diistimewakan oleh baginda Rasul sesuai dengan sunnahnya. Ya, jadi kita muliakan Yasin, kita muliakan Waqi'ah, kita muliakan Al-Mulk, itu bukan karena pilihan kita, tapi karena tuntunan Rasul. Bolehkah itu Ustadz? Boleh. Karena Rasul mengatakan Yasin itu qalbul Quran, nuraninya Quran. Iqra'u Yasin, sering-sering baca Yasin. Ya kan? Muluk itu kata Nabi adalah surat yang bisa membentengimu daripada azab kubur ketika kau wafat nanti. Nah, kalaupun kita utamakan surah-surah itu, jelas memang ada sandarannya. Apa sandarannya? Hadis Nabi. Tapi bagaimana kalau sekiranya Ustadz yang dibaca itu aja, yang lain tidak? Sebenarnya baik, nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya lagi jika tidak seperti itu, alias dibaca semuanya. Jadi gitu. Andai kata ada orang yang baca Yasin aja, termasuk almarhum mertua laki-laki saya, itu satu hari bisa 40 kali Yasin. Yasin aja dibacanya. Sampai dia hafal. Yang lain nggak dibacanya, Yasin aja. Dan saya bilang ya nggak apa-apa. Yang penting ada yang dibaca. Walaupun memang lebih baik kalau kita membaca yang lain-lain daripada Yasin. Ya Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Ya. Ya, syukron nih dari Kak Khaira tadi yang nanya ya. Oke. Ya. Ya. Berikutnya ada lagi. Sambil awal. Siapa? Bang Oni silakan Bang. Ya. Saya tertarik tuh tadi soal ayat-ayat itu Ustadz Arif ya. Jadi gini, Ya. biar sesuai pula dengan profesi awak ya kan. Sebagai dokter ya. Quran itu sifah. Aplikasinya itu bagaimana ya? Jadi aplikasi Quran itu sebagai sifah obat. Ya, kadang-kadang kalau awak sebagai dokter ngasih obatnya ayat Al-Quran ya gawat juga. Kadang-kadang kalau dia hipertensi, darah tinggi tak turun-turun dia. Mau bacanya pun dia stres kali. Nah ini kira-kira bagaimana nih Ustaz? Kira-kira aplikasi kita supaya dalam praktis hari-harinya. Terima kasih Ustaz. Ya Ustaz, jangan pula nanti tempat pula dikasihkan kan Al-Quran direndam air gitu kan, terus suruh minum, ya, turun nih, bilang gitu kan. Ini terkadang sampai ada juga yang begitu tuh, jadi sampai jadi syirik jadinya kan. Mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih. Dokter Oni, sebenarnya profesi yang diemban sekarang itu, kalau kita kaitkan dengan kemuliaan Al-Quran,
itu bisa mendatangkan keistimewaan tersendiri buat Dr. Oni sebagai pengobat pasien-pasien. Yang artinya mungkin ketika Dr. Oni memberikan obat itu dosisnya biasa-biasa aja, tapi si pasien itu bisa sembuh, itu sebenarnya ada di sana keberkahan Al-Quran yang Dr. Oni amalkan. Jadi bukan berarti si pasien itu juga yang harus baca Quran. Dokter yang mengobati pun kalau dia taat baca Quran, dia bisa mengalir, meneteskan amalannya itu kepada yang dia obati. Subhanallah. Amin ya Allah. Amin. Jadi taruhlah pasien Dr. Oni ini jangan nggak baca Quran, baca pun nggak bisa, apalagi mau baca yang baik kan gitu. Cuman dengan keyakinan Dr. Oni yang selalu baca Quran, maka dia terimbas manfaat Quran dokter yang mengobatinya. Ya kan? Jadi harapan kita, kalau ada dokter yang rajin baca Quran, wah itu luar biasa sekali. Pasiennya akan lebih mendapatkan kemukjizatan selain daripada obat yang dikasih. Karena dokternya itu rajin baca Quran, kan begitu. Jadi maksud sifanya itu karena kita yang membacanya atau memang ada ayatnya yang khusus ini Ustaz? Nah, secara hakiki kita yang membacanya. Ya. Jadi kalaupun Dr. Oni tahu tapi nggak membaca, itu juga tidak menuai manfaat. Lebih baik nggak tahu tapi sering baca, itu lebih bermanfaat. Baca aja terus, yakin dengan apa yang dia baca. Karena itu kan kalamullah, tidak sia-sia dia. Ya. Jadi setidaknya kalau Dr. Oni mengobati pasien, Bapak bisa baca Quran, Ibu bisa baca Quran, insya Allah dokter, mohon ditingkatkan bacaannya. Gitu aja cukup. Jadi diarahkan dia untuk lebih giat baca Quran, di samping dia berobat. Kita juga tidak mesti macam dukun, baca ini sekian kali, hembuskan di sini. Nggak juga perlu seperti itu ya kan. Ini dokter atau dukun nanti kata orang kan gitu. Satu lagi terakhir Ustaz. Itu saya bukan apa-apa ya, kadang-kadang pernah saya suruh saja faiza maridhu fahuwa yasfin ya. Itu kan memang selalu supaya tidak sirik itu pasien. Kadang-kadang pasien itu suka sirik, lebih percaya pada obat daripada ini. Nah, ini itu kira-kira amalan itu kira-kira pas nggak itu Ustaz? Mohon pencerahannya. Makasih. Jadi seperti yang di awal tadi Dr. Oni, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti menuai kemuliaan. Kalaupun dia mengamalkan faiza maritu fahuwa yashfin, faiza maritu fahuwa yashfin, faiza maritu fahuwa yashfin, itu juga sudah luar biasa ketimbang dia baca mantra-mantra yang lain. Ya kan? Ya, jadi setidaknya kita menjadi penuntut. Baca. Ibu bisa baca apa, Bu? Qul huwallahu ahad. Baca. Nah, seperti gaya dokter apa? Aznan Lilo mengobati. Banyak-banyak istighfar ya katanya. Gitu. Satu letting saya tuh Aznan Lilo. Gitulah. Telepon ya. Iya kan, luar biasa juga pasiennya di Jalan Puri itu. Iya, iya. Dia menyisipkan nilai-nilai religi. Masih ada orang tua katanya, masih. Jangan kau sakiti dia ya, katanya. Nah, gitu juga sudah konten Quran itu kan, tidak menyakiti orang tua kan konten Quran. Jadi begitu selalu. Makasih Ustaz. Itulah yang saya dengar ya. Ya Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ustaz Arif ini tinggalnya Jalan Japaris, dekat jadinya sama tempat Aznan Lelu, Dokter Aznan Lelu praktek. Dokter Oni Jakarta. Ya, kalau nanti saya Aznan Lelu itu satu letting sama saya Ustaz. Oh, seangkatan ya berarti. Di mana? Di USU? Iya, sama di USU. Gitu. Umurnya sama umurnya? Ya sama lah. Saya udah bau tanah Ustaz. Berarti dokter ini awet muda ya. Ini juga sering membaca Quran nampaknya nih. Cerah. Iya. Di putih. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah barakallah. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang Oni. Ya. Berikutnya ini
Ada pertanyaan menarik nih Ustadz dari Bang Anil. Sebenarnya Quran itu artinya apa Ustadz? Arti kata Quran, apakah ada kamus definisinya? Apakah ini maksudnya gimana Bang Anil? Mungkin bisa langsung arti kata Qurannya sendiri atau kata-kata dalam Al-Quran? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bang. Iya, ini saya pertanyaan Bang Fahmi tadi tentang arti kata Quran ya. Ya, ada sedikit kata yang sering diulang-ulang dalam Quran sehingga itu bisa mencakup, bisa dibilang 80% Quran itu katanya itu aja. Nah, ini menariknya mungkin apakah ada ini kamus ya, definisi tentang arti kata-kata Quran seperti itu. Jadi tidak diartikan langsung ke Indonesia karena sering sepertinya kurang tepat ya. Kalau yang saya tahu mungkin kalau Arab ke Inggris itu Hanswer, tapi ke Indonesia itu sepertinya masih jarang sekali yang mendefinisikan gitu. Jadi bukan kata diartikan dengan kata, tapi kata tersebut dideskripsikan gitu. Untuk baik. Terima kasih. Jadi seperti mungkin yang sering kita dengar istilah etimologi dengan terminologi, bahwa Quran itu juga memiliki hal-hal seperti itu, yang pasti bahasa kita tidak sanggup untuk menerjemahkan Quran secara mendetail. Itu yang pasti. Jadi bahasa Indonesia ini kekurangan perbendaharaan untuk mengartikan Al-Quran secara terperinci. Nggak sanggup dia. Karena Indonesia sendiri pun banyak mengadopsi bahasa dari bahasa Arab. Seperti perlu. Perlu itu kan asal daripada ke fardu. Karena mungkin orang dulu susah bilang dot. Jadi perlu fardu, yang penting. Yang harus, yang wajib. Kan gitu istilahnya. Salah satunya seperti itulah. Ditambah lagi dengan istilah-istilah kita yang di negara ini juga banyak mengadopsi bahasa Arab. DPR, Dewan Permusyawaratan Rakyat, itu semua bahasa Arab. Diwan, bahasa Arab. Permusyawaratan dari musyawarah, bahasa Arab. Rakyatun, rakyat, bahasa Arab. Nah, jadi kalau ditanya ada, tapi yang jelas tidak akan mungkin sampai kepada kehalusan bahasa Arab itu sendiri. Seperti contoh, kata saum. Apa arti saum? Yang Bang Anil tahu apa arti saum? Menahan diri. Puasa ya, menahan ya. Ada lagi namanya siam. Kalau siam apa? Kan gitu. Nah, jadi bahasa Indonesia hanya bisa mengartikan saum dan siam itu sebatas puasa, menahan diri. Padahal kalau kita mau nengok perinciannya secara mendetail, as-siyamu al-man'u anisyurbi wal akli wal jima'. Siam itu adalah orang yang menahan dari tidak makan, tidak minum, dan tidak bersetubuh. Sementara saum itu artinya mutlakul imsak. Bukan saja menahan yang 3 hal tadi, tapi menahan seluruh panca indera termasuk hati agar tidak melewati batas yang bisa mengurangi kesempurnaan ibadah tersebut. Makanya kalau kita malam tarawih itu disuruh berniat, niat kita bukan nawaitu siam, tapi nawaitu sauma. Menunjukkan besok kita puasa itu tidak hanya nggak makan, nggak minum, nggak jima saja, tapi juga tidak melihat hal-hal yang haram, tidak mengungkapkan hal-hal yang haram, dan lain-lain sebagainya. Nah, kembali kepada pertanyaan awal, Quran itu sendiri apa artinya? Bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan wa qira'atan dalam grammar bahasa Arabnya, dalam sastranya, bacaan. Artinya bacaan al-makruh yang harus dibaca. Karena tidak semua ada bacaan itu penting untuk dibaca, tapi tidak untuk Quran. Quran ini adalah bacaan yang penting untuk dibaca. Dan dia memang harus dibaca. Begitulah kira-kira arti yang bisa kita serap. Nah, kalau definisinya lain lagi. Apa itu Quran?
Al-Qur'anu huwa, Quran itu adalah kalamullah, firman-firman Allah yang mulia, al-munazzal ala Muhammadin, yang sengaja diturunkan kepada hamba pilihannya bernama Muhammad, biwasitatil Jibril alaihissalam, dengan perantaraan malaikat yang bernama Jibril, bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa yang lain, al-muta'abbad bitilawatihi, mengandung nilai-nilai ibadah bila mana kita membacanya, maftuhun bi suratil Fatihah, di awal dengan suratul Fatihah, wa makhtumun bi suratin Nas, yang diakhiri dengan suratul Nas. Itu definisinya secara umum. Artinya Quran itu bukan kalam siapa-siapa, melainkan kalam Allah yang diturunkan dengan Nabi Muhammad, bukan dengan siapa-siapa, melalui malaikat Jibril, bukan dengan malaikat yang lain, berbahasa Arab, tidak menggunakan bahasa manapun, yang mengandung ibadah kalau dibaca, tidak seperti yang lain, yang bisa jadi mengandung dosa jika dibaca. Begitulah kira-kira. Ya, jadi Quran itu sendiri, kalau mau kita terjemahkan ke bahasa kita, bacaan yang perlu untuk dibaca. Bacaan yang harus dibaca karena dia merupakan firman yang mulia. Saya rasa demikian Bang Anil yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Apakah itu artinya membaca dari tulisan, bentuk aslinya tulisan, atau dari memperdengarkan, itu artinya bentuk aslinya seperti lagu lah katakan gitu Ustaz. Ya, baik. Sebagaimana kita sudah pernah mendengar semua bahwa Quran itu bukan diturunkan dengan tulisan, tapi diturunkan dengan memperdengarkan. Jadi kalau ditanya apakah membacanya itu dengan melihat atau mendengarkan, mana-mana saja boleh. Mau dibaca dengan melihat, mau dibaca dengan didengar, bisa. Karena pada dasarnya Quran tidak diturunkan dengan tulisan. Bahkan di zaman Abu Bakar, ketika diusulkan oleh Umar bin Khattab agar ditulis, karena sudah banyak syahid-syahid yang penghafal Quran mati medan perang, ketika itu 70 orang sekali mati, Abu Bakar marah karena Rasul nggak pernah menyuruh kita untuk menulis, kata Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar lunak, dia bilang tulislah. Ditulislah itu mushaf. Ya, zaman itu ada di atas kulit kayu, di atas kulit hewan. Ya. Meninggal Abu Bakar, diserahkan oleh anak Abu Bakar ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meninggal Umar, tak dapat di tangan Utsman. Jadi Utsman merevisi lagi, bukan menambah atau mengurang, menulis ulang lagi. Dia tanya sana, tanya sini untuk menyocokkan mana yang akurat. Makanya kita sekarang mendengar dengan Rasam Utsmani, Khat Utsmani, dan lain sebagainya, karena memang yang di tangan kita sekarang ini adalah Quran yang dimulai penulisannya dari zaman Khalifah Utsman. Begitu menurut sejarah yang pernah kita baca. Jadi kalau kita membacanya itu baik dengan tulisan atau dengan diperdengarkan, dia sesuai dengan tujuan kita. Mungkin kalau diperdengarkan, dia sedang belajar melagu mungkin. Atau dia sedang mau belajar menghafal. Jadi seperti anak-anak kita yang tadilah, dia baca Quran belum bisa. Nggak tahu dia huruf alif, huruf ba, nggak tahu. Cuman karena kita sebagai ayahnya sering mengatakan, ikuti. Qul huwallahu ahad. Dengan kemampuannya dia ikuti. Bisa. Bisa. Karena justru memang lebih baik kalau bisa kita membaca Quran itu bukan melihat, tapi karena diperdengarkan atau mengingat. Berarti kita harus hafal dong. Harus hafal. Ya tidak pun hafal semua, hafal ala kadarnya lah, minimal juz 30. Kalaupun tak hafal 30 juz, minimal juz 30. Tapi mungkin juz 30 pun belum sampai juga sampai sekarang. Ya, juz 30-nya. Begitu Bang Anil. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih Bang Anil. Ya, ini waktu sudah menunjukkan 17.36 Ustadz. Jadi 10 menit lagi waktu berbuka di Jakarta. Jadi kalau kami lebih lama di Medan ya Ustadz. Nah, nanti kami buka, jangan sampai kencas anak Medan ya kan gitu Ustadz. Jangan disoting ya kalau buka. Jangan disoting. Jadi Ustadz, sebelum penutup ini mungkin mohon mimpin doa Ustadz dari Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami yang maha melihat, maha menyaksikan, dimanapun kami berada tetap ingin mencari ridho-Mu ya Allah. Maka ridhoilah pertemuan kami di dunia maya ini. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami seperti ini, kami senantiasa Engkau jaga, Engkau pelihara, Engkau berikan hidayah, sehingga kami tetap berada beristiqomah di jalan-Mu yang mulia, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ampunkan dosa bapak kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, jadikan kami semua ini adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, dengan Al-Quran, Al-Quran, sehingga nanti pada akhirnya di penghujung hayat kami mendapatkan cahaya Al-Quran, di alam barzakh kami juga Al-Quran, juga kami mendapatkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya lindungi kami daripada penyakit-penyakit, wabah-wabah yang saat ini sedang menular. Angkatlah segera ya Allah. Hanya dengan izin-Mu lah ini bisa terangkat. Apapun usaha kami, apapun yang kami lakukan, ini itu kalau Engkau tidak mengangkat, terangkat. Tapi jika memang Engkau mengingatkan terangkat, kami tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan musibah ini, dengan teguran-Mu ini, kami akan bertambah dekat dengan-Mu ya Allah, akan bertambah takwa dengan-Mu ya Allah, akan bertambah taat dengan-Mu ya Allah. Jangan Engkau perpanjang musibah ini ya Allah. Maafkan dan ampuni kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya Amin amin. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya tadi doa yang dibacakan oleh Ustadz sebagai penutup dari acara pengajian kita hari ini. Ya, alhamdulillah ini sebenarnya udah seri yang kedua di bulan Ramadan ini Ustadz. Dan nanti juga akan ada seri terakhir itu tanggal 23 pas tuh hari terakhir Ramadan. Malam takbir ya. Malam takbir juga ya, mudah-mudahan banyak lagi kawan-kawan, abang-abang, kakak-kakak yang bisa ikut hadir ya. Jadi pada tanggal 23 Mei 2020 itu 30 Ramadan di jam yang sama itu pengajian akan disampaikan oleh Ustadz Adnan Armas dengan judul Konsep Manusia dalam Pandangan Islam ya, dari sisi Fakhruddin Ar-Razi ya. Mungkin demikian dari saya host. Ada tambahan kata-kata dari Bang Fahmi selaku Ketua SMMC. Ada informasi yang mau disampaikan? Mudah-mudahan jadi bertambah ilmu kita, bertambah ibadahnya Ustadz ya, makin dekat dengan Quran. Selamat nih untuk abang-abang kakak di Jakarta, ntar lagi mungkin udah buka di Jakarta. Sehat-sehat seminggu lagi bisa maksimal ibadah. Ya. Insya Allah. Ya Allah, amin. Nah, awak tengok Bang Toga udah nengok ke kanan, kayaknya udah ada itu bukaannya dari di situ ya kan. Kok lama kali si Saiful ini pikirnya gitu kan. Jadi kita akhiri aja lah sekali lagi dia kan. Awak pun sebagai host, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah. Ya, Ustadz, ya, terima kasih Ustadz. Ya, mohon maaf juga dari kami selaku penyelenggara. Semoga kita bisa bersua di kesempatan yang akan datang di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Subhanallah, alhamdulillah.